Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Wisen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Izzuddin Al-Qassam. Nah, bagaimana ceritanya, biografinya, bahkan pendidikannya. Let's go. Harakatul Al-Muqawamah Al-Islamiyah atau disebut juga dengan Hamas memiliki sayap militer, yakni Brigade Izzuddin Al-Qassam. Nah, nama ini diambil dari seorang pejuang, Syekh Izz-ad-Din, atau disebut juga dengan Izzuddin Al-Qassam. Tokoh ini lahir di Jablan, kota pesisir Suriah pada tanggal 19 Desember 1982. Nah, ketika itu Suriah dan Palestina termasuk dalam Syam, sebuah provinsi di bawah kendali Kekhalifan Turki Utsmani. Ayahnya sendiri bernama Abdul Qadar, merupakan seorang kadi dan sekaligus mursyid terdekat di Qadariyah. Pemimpinan sang ayah dialirkan ke Sufisme karena mereka tersebut memiliki jejak pendahulunya, yakni kakek Izzuddin yang berasal dari Irak. Izzuddin sendiri menerima pendidikan dasar di Syam di bawah bimbingan orang tua dan guru-gurunya yang menekuni ilmu fikih, khususnya mazhab Hambali. Itu seorang yang alim di tempatnya menimba ilmu ialah Syekh Salim Tayyarah, yang termasuk mula-mulanya mengajarkan kepadanya urgensi jihad fisabilillah. Pada tahun 1902, Izzuddin Al-Qassam bertolak ke Kairo atau Mesir untuk menempuh studi lanjut di Universitas Al-Azhar. Menurut Mark Sanagan, dalam disertai untuk McGill University pada tahun 2016, atmosfer intelektual dan keagamaan setempat amat mempengaruhi Izzuddin. Ketika itu, modernisme Islam menjadi diskursus yang sangat hangat di Al-Azhar. Izzuddin belajar pada Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Rashid Ridho. Keduanya merupakan tokoh penting revolusi Islam. Mereka memberikan pengaruh besar bagi pemuda Syam tersebut, termasuk terlihat dalam permasalahan dunia Arab Islam pada masa itu. Gaulannya di Al-Azhar turut membentuk jiwa aktivisnya. Perlahan namun pasti, Izzuddin dikenal sebagai seorang dai muda yang berpikiran progresif. Ia banyak mengkritik sikap jamud dan stagnan kaum muslim pada saat itu. Ikuti kedua gurunya. Dirinya pun menyuruh pentingnya modernisme Islam untuk menandingi hegemoni barat yang bekerja melalui imperialisme dan kolonialisme. Tahun 1909, Izzuddin kembali ke kampung halamannya, yaitu di Jablah. Ulama ini kemudian mengajar fikih dan ilmu tasawuf di sebuah madrasah yang di setempat. Selain itu, dirinya juga diangkat menjadi imam Masjid Ibrahim di Bin Adam. Tekadnya untuk berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar begitu besar. Dalam berbagai kesempatan, ia menyuruhkan kebangkitan umat Islam. Pertama-tama melalui pemantapan iman, akhlak, dan ibadah. Di antara nasihat-nasihat ialah menjaga sholat 5 waktu, berpuasa sunnah, berserta menghindari judi dan mengkhususi minuman keras. Cara berdakwah menimbulkan simpati masyarakat. Dalam waktu yang relatif singkat, Syekh Izzuddin memperoleh banyak pengikut. Mereka bertekad untuk menguatkan, menerapkan modernisme Islam. Yang parahnya lagi, negeri Syam pada saat itu melalui dekontaminasi budaya-budaya barat berseberangan dengan ajaran Islam. Sebagai contoh, anak-anak muda tidak malu-malu lagi untuk menganggap minuman alkohol di depan umum. Karena itu, Izzuddin selalu menyuruhkan negara pengikutnya agar membasmi peradaban miras. Pada saat itu, pernah suatu yang menyuruh murid-muridnya supaya sejumlah kendaraan pengangkut botol-botol khamar. Kemudian disitanya secara paksa untuk memusnahkannya. Wow, Izzuddin keren banget. Nah, menurut Sanagan, tokoh ini agak berbeda dari kebanyakan lulusan Al-Azhar. Katanya, bila mereka menghendaki bangkitnya nasionalisme Arab, Syekh Izzuddin cenderung mendukung persatuan bangsa Arab di bawah Kekhalifan Utsmaniyah. Bagaimanapun, ia tidak pernah memandang perbedaan secara diametral. Apapun afiliasi politik seorang muslim, baginya bukanlah masalah selama mengutamakan ukhuwah Islamiyah. Saat September 1911, Italia mulai menginvasi Libya. Jablah Syekh Izzuddin bersama sejumlah ulama mengalang dukungan untuk gerakan perlawanan rakyat dan pasukan Utsmaniyah di Libya. Bahkan, sang Syekh juga mengubah lagu-lagu pembangkit semangat para pejuang di sana. Pada Juni 1912, Syekh Izzuddin saat mengisi khutbah Jumat mengajak jamaahnya untuk turut berjihad ke Libya demi melawan agresi Italia. Kemudian Izzuddin mengimpun para sukarelawan terutama yang sebelumnya pernah menerima pelatihan militer Utsmani di Jablah. Samping itu juga menghalang donasi untuk membiayai keberangkatan mereka maupun belanja bulanan para sukarelawan di Jablah. Tercatat dari kota tersebut sebanyak 60 hingga 250 sukarelawan berangkat ke Libya. Namun ratusan orang itu kemudian tertahan di Iskanderun, Turki Selatan. Awalnya mereka hendak menumpangi kapal laut
laut untuk berlayar ke Libya. Akan tetapi, otoritas Utsmaniyah setempat tidak memberikan izin dengan alasan kekuatan militer kekhalifan mereka sekarang berfokus pada pertempuran yang di Balkan. Pada pertempuran di Balkan, ahli-ahli Libya terpaksa mereka kembali ke Syam. Uang donasinya pada kemudian digunakan untuk membangun sebuah madrasah di Jabli. Beberapa waktu kemudian, Perang Dunia I pecah. Sheikh Izzuddin mendaftarkan diri sebagai militer Utsmani. Begitu diterimanya, ia turut berbagai dalam pelatihan militer hingga diterjunkan ke markas pasukan Utsmani di dekat Damaskus. Beberapa bulan sebelum Perang Dunia I berakhir, ia bersama dengan sejumlah personel dipulangkan ke Jabla. Manapun semangat jihadnya tetap membara. Di kampung halamannya, Sheikh Izzuddin bersama para tokoh lokal menggalang dana dan mobilisasi untuk mengarahkan milisasi ke Libya, sedang menghadapi agresi Prancis, termasuk Kemenangan Zionis. Untuk diketahui, Palestina sewaktu menjadi bagian dari provinsi Syam di bawah kendali Kekhalifan Turki Utsmani memang memiliki populasi umat Yahudi. Belum 1880-an, antara tahun 1882 dan 1903, dimulailah imigrasi besar-besaran orang-orang Yahudi dari Eropa ke Palestina. Fenomena ini kemudian dikenal menjadi sebagai aliyah pertama untuk menyebabkan jumlah umat Yahudi di sana melonjak. Hingga 1903, jumlah pendatang Yahudi di tanah Palestina menjadi sekitar 35.000 jiwa. Hal itu tidak hanya memicu perubahan demografis, melainkan juga tata ruang di kota-kota itu, yaitu Palestina Utara. Misalnya, makin banyak lahan-lahan yang diduduki oleh orang-orang Yahudi. Sejak kekalahan Turki Utsmani dalam Perang Dunia Pertama, para pendatang ini cenderung luasa menceplok tanah Palestina untuk dihuni karena merasa dilindungi oleh otoritas Inggris. Menghadapi kenyataan itu, Sheikh Izzuddin kerap menyuruhkan warga atau Muslim Palestina agar bangkit melawan. Namanya membangkitkan semangat mereka yang kehilangan rumah akibat diduduki Yahudi. Bahkan, Mufti Damaskus menyetujui pandangan sehingga mengeluarkan fatwa tentang kewajiban berjihad melawan Yahudi dan Inggris di tanah Palestina. Pada tahun 1928, Sheikh Izzuddin ikut mendirikan cabang Jamiat Syuban Al-Muslim, itu asosiasi pemuda Islam di Haifa. Sejak itu namanya semakin dikenal oleh tokoh-tokoh di kalangan menengah ke atas. Salah satunya itu Hizb al-Istiqlal atau Partai Independen, sebuah parpol di Syam yang berideologi nasionalisme Arab. Sungguhnya, baik Istiqlal maupun Sheikh Izzuddin berseberangan pandangan, sebab parpol tersebut cenderung sekuler dalam memandang hubungan antara negara dan agama, tidak seperti Sang Sheikh. Namun, keduanya memiliki titik temu, yakni sama-sama menghadapi enyah Zionis dan kolonialisme Inggris dari bumi Palestina. Hingga tahun 1929, semakin banyak orang Yahudi dari Eropa berimigrasi ke Palestina. Umumnya, mereka datang karena menghindari gelombang anti-Yahudi atau anti-semitisme yang saat itu melanda Eropa. Mereka difasilitasi oleh Zionis Internasional yang selalu mendapatkan dukungan dari Inggris. Pada tahun 1931, Sheikh Izzuddin mengorganisasi para pengikutnya ke dalam sejumlah grup. Umumnya, mereka berasal dari kalangan petani dan pekerja biasa. Kebanyakan murid-murid Sang Syekh datang dari Palestina Utara, namun tidak sedikit pula dari Palestina Selatan termasuk Gaza. Kebanyakan gerakan-gerakan Arab di Palestina saat itu semata-mata menyuarakan kecaman terhadap Zionis dan pengukuhan Yahudi tanpa mencoba berkonfrontasi dengan pemerintah kolonial Inggris. Berbeda dengan itu, Sheikh Izzuddin menegaskan bahwa pentingnya melawan dua kekuatan ini sekaligus, Zionis dan Inggris. Dia juga memandang perjuangan Palestina atau Arab sebagai jihad fisabilillah. Alih-alih perlawanan dimotori semangat nasionalisme atau sekuler belaka, Sheikh Izzuddin menjadi pemimpin spiritual bagi kelompok-kelompok misi yang dikenal sebagai Al-Aswad atau tangan hitam. Hubungan laskar ini bersikap anti-Zionis dan anti-kolonialisme Inggris secara militan. Sang Syekh bersama dengan Abu Ibrahim Al-Kabir memimpin mereka, walaupun antara keduanya acap kali diwarnai silang pendapat. Hingga tahun 1935, Sheikh Izzuddin telah merekrut tidak kurang dari 800 milisi. Mereka dipilah ke dalam sel-sel masing-masing didiri atas 5 orang. Setiap sel dilengkapi dengan berbagai persenjataan, termasuk beberapa bom dan senapan. Mereka kira beraksi menyerbu pemukiman Yahudi ilegal yang melakukan sabotase atas jaringan rel yang dibuat Inggris di Palestina. Pada awal November 1935, polisi kolonial Inggris di Palestina mengepung markas Sheikh Izzuddin di misi di Haifa. Tokoh mujahid ini, sejumlah pengikutnya berhasil lolos dari kepungan dan bergerak ke kawasan perbukitan antara Janin dan Nablus. Selama 10 hari, mereka bersembunyi di sana dengan dukungan logistik dari penduduk setempat. Akan tetapi, para polisi Inggris menemukan persembunyian Sheikh Izzuddin di desa Sheikh Zaid. Ini terjadi pada tanggal 20 November 1935. Dan otoritas kolonial Inggris di Palestina, pemakaman Sheikh Izzuddin dihadiri lautan manusia. Ribuan orang menghadiri sang perjuangan di tempat peristirahatan terakhir. Kebanyakan para pelayat ialah murid-murid dan pengagum almarhum dari kalangan petani dan pada tahun 1991, Hamas menanamkan sayap militernya pada Izzuddin Al-Qassam untuk menenangkan dan menghormati tokoh ini. Oke, sekianlah biografi dari Sheikh Izzuddin yang keren banget hasil perjuangannya untuk membela Palestina.